Selamat datang kembali di channel saya, channel yang membahas seputar dunia tutorial dan juga cara ya, ataupun tips. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya sebagai skuteris ataupun penggemar Vespa. Di kesempatan kali ini sesuai dengan judul yang saya terapkan yaitu penyebab Vespa berbet ya, dan juga cara mengatasinya. Sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan, sedikit akan saya jelaskan, namun sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe sebagai tanda persahabatan kita sesama skuter. Ini spesial untuk pemula ya, mungkin karena masih bingung ataupun ragu dalam menangani sebuah permasalahan Vespa, sehingga saya buatkan tutorialnya supaya setidaknya ya dapat membantu lah ya. Syukur-syukur dapat bermanfaat dan juga dapat membantu. Oke, untuk penyebab yang pertama, Vespa berbet itu dikarenakan dari busi ya. Pokoknya kalau Vespa kita mogok dan lain sebagainya itu biasanya itu kita selidiki dulu di bagian busi, itu langkah yang pertama ya. Nah, sedikit saya akan jelaskan seputar busi ya. Iya, ini juga bisa berpengaruh terhadap Vespa yang berbet. Nah, kita jangan langsung mengeksekusi hal-hal yang lain, namun kita simak terlebih dahulu yang paling sederhana itu di bagian busi. Ya. Untuk yang pertama ini busi yang basah ya. Busi yang basah itu penyebabnya itu, maksud saya itu ya penyebabnya itu dari karbu ya. Dari karburator yang memang settingannya kurang pas dan kurang sesuai sehingga banjir ataupun basah. Nah, dari busi basah ini menyebabkan Vespa mogok ataupun sulit untuk hidup. Itu yang pertama ataupun yang sering ya. Nah, ini dari busi. Kemudian untuk penyebab Vespa berbet dari busi ini dikarenakan banyak kerak ataupun kotoran-kotoran yang menempel di dinding busi. Ini akan menyebabkan Vespa berbet ya. Nah, oleh karena itu untuk mengatasinya itu cukup kita bersihkan saja businya menggunakan kain. Bila perlu itu menggunakan amplas ya, supaya kerak-keraknya itu hilang ya. Karena ini memang sudah bersih ya, sudah saya amplas sehingga tidak saya video ataupun rekam, cukup kita intinya itu ilmunya bersihkan saja, pastikan untuk businya itu bersih dan kering. Dan juga di bagian lubang busi ya, ini juga perlu kita bersihkan menggunakan kain. Nah, kita menggunakan kain dan kita genjot di bagian kickstarternya supaya kotoran-kotoran yang berada di dalam head cylinder ini keluar semua. Sehingga Vespa itu tampil mudah untuk hidup dan juga pastinya bertenaga ya. Nah, kita bersihkan itu untuk langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, sedikit saya jelaskan seputar busi ini. Untuk letupan busi yang baik itu berada di titik tengah antara konektor minus dan plus ya. Nah, di bagian titik tengah, di bagian titik tengah ini maksud saya di sebelah sini sebentar. Saya cari fokuskan dulu ya untuk kameranya ya. Nah, di bagian titik tengah ini, nah sebentar. Nah, di bagian titik tengah antara konektor minus dan plus ini, biasanya walaupun apinya kecil, kalau letupan apinya berada di titik tengah itu mudah untuk hidup. Lain halnya kalau di samping. Kalau di samping ini biasanya itu merebet ya. Nah, ini juga faktor Vespa merebet dikarenakan businya yang memang sudah termakan usia sehingga letupannya berada di samping itu bisa menyebabkan Vespa merebet. Kemudian selain dari itu, sedikit saya jelaskan juga untuk jarak renggang busi ya. Untuk jarak renggang busi, itu jarak renggangnya itu sekitar 0,2 mm ya sampai 0,7 mm.
Kemudian selain dari busi, kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu di bagian platina. Ini khusus Vespa yang menggunakan platina ya. Platina juga ini bisa menjadi penyebab Vespa merebet ya. Nah, di bagian platina ini itu ada konektor minus dan plus ya. Nah, di bagian platina ini yang memang sering kita gunakan, itu juga menimbulkan kerak ya. Iya, menimbulkan kerak. Nah, sehingga kalau tidak kita bersihkan, kerak tersebut itu akan mengganggu jalannya kinerja platina, sehingga motor Vespa itu berebet ya. Bahkan juga biasanya itu juga selain berebet itu meledak-ledak. Nah, caranya pun tinggal kita bersihkan saja di bagian konektor minus dan plusnya ini menggunakan amplas ya. Untuk tutorial ataupun cara membersihkannya itu saya sediakan di video saya yang lainnya, atau boleh nanti saya sediakan linknya di deskripsi. Kemudian sama seperti busi, untuk jarak renggang platina itu sekitar 0,2 mm sampai 0,7 ya untuk jarak renggangnya. Semakin renggang ini semakin bertenaga, namun biasanya sulit untuk hidup. Namun ketika hidup itu tenaganya lumayan. Begitupun sebaliknya, semakin rapat itu juga semakin mudah untuk hidup, namun tenaganya agak kurang. Next, kita bahas untuk penyebab Vespa merebet. Selain dari kedua hal tersebut itu, yang ketiga ini yang memang sering itu di bagian karburator ya. Di bagian karbu ini memang sering sekali trouble ya. Biasanya sulit untuk hidup, merebet dan sebagainya, itu juga bisa terjadi di bagian karburator ini dikarenakan karbunya memang kotor, banyak debu yang masuk baik di bagian spuyer, main jet, pilot jet. Ini banyak kotoran-kotoran yang mengendap sehingga mengganggu jalannya kinerja karburator. Ini penyebab Vespa merebet, penyebab Vespa susah untuk hidup. Ini juga bisa berpengaruh di bagian karburator yang kotor. Caranya pun cukup mudah, tinggal kita bersihkan saja. Lepas karbunya kita bersihkan, kita servis kembali. Biasanya itu ketika karbunya kita bersihkan itu akan normal kembali ya. Itu saja sedikit penjelasan dari saya untuk penyebab Vespa merebet dari busi, platina dan juga karburator. Terima kasih, mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk di-subscribe sebagai tanda persahabatan kita sesama skuteris. Terima kasih.